Hai Capricorn, kalau di keluarganya gimana? Simak ya buat kalian yang punya kakak beradik Capricorn, anak pasangan ya, atau orang tua Capricorn. Gini loh ya, Capricorn itu bawaannya tuh berat banget tanggung jawabnya ya. Kayak apa-apa maunya dibantu. Dia iya tapi dipikirin, kamu dipikirin loh sampai tuntas, tau nggak? Kamu ngomong, dia bilang, kenapa mau itu, tapi dipikirin nanti dibeliin sama dia tuh ya. Pengennya nenengin aja bawaannya, pengennya nolong aja bawaannya. Yang bikin dia kecewa tuh apa? Tidak dihargain. Bedakan ya, bedakan haus validasi sama dihargain ya. Dia tidak perlu terima kasih kalian ya, dia juga tidak perlu kalian balas sama, minimal dihargain. Ketika dia sudah memilih kamu, kamu hargain dia. Kamu jangan ngabain dia, kamu jangan bohongin dia, kamu jangan nutup-nutupin dari dia, kamu jangan di depannya iya ya, di belakang beda. Itu yang bikin sakit dia, itu yang bikin dia toksik sama kamu, itu yang bikin dia gak mateng ya. Kalau kamu tertarik sama kepintarannya, tertarik sama kemandiriannya, tertarik sama pertanggungjawabannya, ya tertarik sama kinerjanya, ya udah pasti waktunya itu pasti sibuk ya. Kalau dia sibuk jadi maskulin energi untuk cari nafkah. Tapi kadang-kadang para Capricorn ini lupa, saking maskulinnya itu feminimnya nggak keluar. Atau ya ketika dia punya hubungan, dia pakai juga energinya maskulin sehingga dapat pasangannya yang iya sayang, aku nggak bisa kehilanganmu, maunya nimpil 1000%. Dia nggak mau upgrade juga, lama-lama bikin Capricorn capek juga. Capricorn tuh butuh pasangan yang setara. Setara tuh bukan berarti harus misalnya Caprinya lagi mampu terus pasangannya dilihat dari uang, enggak. Setaranya itu maksudnya mindsetnya, pola pikirnya ya, cara melihat visi misi hidup ke depan ya, cara mengatasi masalah ketika berantem nggak drama ya, cara nggak toksik bikin dia kecil ya. Kadang-kadang kita kan menemukan pasangan yang bukannya membuat pasangannya bertumbuh ya secara segi mental psikis, tapi menjadi toksik. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, padahal Capricorn udah laporan tuh, aku mau ke sini ya yang nih cepret ya kan. Nanti kalau ada apa-apa ngomong ya yang, kan enak, terbuka, sama-sama boleh kesibukan, sama-sama boleh aktivitas. Terima kasih Tuhan kenyang ya. Tapi tidak ngekang gitu. Tapi kalau kalian jadi pasangannya yang ngekang, otomatis kalian ngajarin si Capricorn ini jadi orang yang toksik nanti. Kenapa? Karena jangan-jangan kalian melatih dia supaya tidak menjadi dirinya yang sejati. Dan Capricorn banyak yang melupakan jati dirinya ya, bingung mau cari cinta yang seperti apa ya. Dari pagi sampai malam pasangannya diurusin ya, dari psikologisnya disabarin, ditenangin, dikasih jalan keluar kalau nggak ada uang, dibantuin sampai jual barang-barang ya, dibela-belain kalau ada yang nyakitin dia yang maju ke depan ya. Mau kamu ada nggak ada ditemenin susah senangnya ya. Yang penting kamu bertanggung jawab ya, kamu juga ada kontribusi ya, bukan cuma jadi mau kondo, bukan cuma jadi orang minta-minta doang, bukan jadi yang narik dia turun dari tangganya. Capricorn itu tipikal-tipikal yang visioner ya, memikirkan jangka panjang, memikirkan stabilitas ya. Dia butuh pasangan yang stabil juga emosinya, yang nggak bikin dia jadi anak kecil yang nggak bertumbuh. Boleh kita berceria, semangat ya, happy, lepasin semua beban, tapi bukan yang ngeneken dia tuh harus nangis sendiri gitu loh, harus kuat sendiri, dibiarin. Tapi ketika kalian butuh dia, kalian berharap dia itu jadi dewa atau jadi dewi yang 1000% selalu ada, 1000% selalu kasih ya, 1000% selalu ngerti, selalu sabar sampai habis energi, sampai dia nggak terawat ya, sampai dia lupa mencintai dirinya. Semuanya buat kalian ya, keluarganya, orang-orang terdekatnya, kesayangannya, cintanya ya, sampai dia lupa mencintai dirinya, sampai dia lupa dia nggak boleh menjiwalimi dirinya, sampai dia lupa dia nggak merasa nggak berharga lagi. Jangan begitu. Capricorn itu planet karma
Siapapun yang nyakitin para Capricorn, ya apalagi ketemu Capricorn yang tulus dan kalian sengaja nyakitin, itu pasti ada timbal baliknya. Terkecuali ya para Capricorn ini menemukan pasangan yang belum siap bertumbuh atau mau bertumbuh tapi belum sefrekuensi setara secara emosional, secara melekatnya. Karena Capricorn nggak suka tuh pasangan yang nempel aja ya, yang nggak bertumbuh, ditemenin nggak bertumbuh-tumbuh, nggak berubah-berubah, nanti berantem minta maaf gitu lagi, berantem minta maaf gitu lagi, janji tapi kira nanti udah lupa minta maaf lagi. Capricorn nggak suka sama orang yang sudah dikasih kesempatan berkali-kali, ya lebih dari 3-4 kali, tapi nggak ngerti-ngerti. Karena Capricorn tuh udah nemenin dengan sabar, ngasih contoh, ya, ngasih masukan, ya, dibukain jalan, ya, dibantuin tumbuh jiwanya. Jadi sayang banget kalau kalian menyanyikan para Capricorn. Komen-komen di bawah ya, biar para zodiak maupun kalian Capricorn sendiri curhat di sini, cerita ya. Yang butuh konseling, Kak, aku kayaknya nggak bisa nih, Kak, aku capek banget. Berarti bagasimu harus dilepasin, dirilis. Kak, aku bingung nih, Kak, peta hidupku kenapa ya ketemu cinta yang toksik terus ya. Jangan-jangan aku punya inner child dari orang tuaku. Jangan-jangan aku mewarisi karma orang tuaku dalam berhubungan ya. Jangan-jangan aku ini memang gak layak. Jangan-jangan aku ini nggak cocok. Nah, itu berarti harus di counseling, di healing energinya, di reading ya, peta map soul, meta of soul new kamu itu sebagai pengganti Google Map. Tapi kalau Google Map untuk jalan supaya kita nggak habis bensin, supaya nggak buang-buang tenaga waktu di tempat macet, kalau ini untuk jiwa kamu dan pikiran kamu dan perasaan kamu ya, supaya kamu plong menjadi transformasi menjadi versi terbaik kamu. Hubungi bio saya, di situ ada nomor saya. Investasi ke dirimu sendiri, karena kita nggak bisa investasi di luar, karena tempatnya kecewa itu pasti. Kamu siap mencintai, berarti kamu harus siap terluka. Cuman intensitas sakit hatimu, terlukamu nggak kayak dulu lagi. Disitulah kamu terfilter apa yang kamu butuhkan, pasangan seperti apa, hubungannya sehat seperti apa, ya, fit and back-nya seperti apa, salingnya yang seperti apa. Disitulah kamu saring. Tapi bukan dengan membawa luka sakit hatimu dengan mantanmu, bukan membawa luka sakit hatimu dengan orang tuamu yang inner child kamu masih belum sembuh ya. Jadi counseling, healing, reading, investasi ke dirimu tidak mahal kok ya, bahkan jauh lebih mahal handphone kamu yang sekarang kamu buat tonton. Sehatlah selalu, lancar rezekinya, bahagia selalu untuk kalian semua ya. Tuhan semesta alam merahmati, amin. Bye bye. Jangan lupa ya, buang tautan ya, posting ulang. Biar apa? Biar jadi manfaat kebaikan untuk para jiwa-jiwa yang sedang galau, bingung, stres, depresi.